Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Adila di video pembahasan tentang manajemen pendidikan. Di video sebelumnya kita udah membahas dua bab nih kan teman-teman. Di bab pertama tentang konsep dasar manajemen pendidikan, dan di bab 2 itu tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Di video kali ini kita bakal membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Apa aja sih fungsi-fungsi manajemen? Oke, ada beberapa fungsi dari manajemen nih teman-teman, yang biasa disingkat dengan POAC. P-O-A-C. P itu planning, O itu adalah organizing, A itu adalah actuating, dan C-nya itu adalah controlling teman-teman. Nah, planning ini adalah langkah awal nih teman-teman dalam suatu organisasi atau dalam suatu usaha untuk mencapai target. Planning ini juga sebagai pedoman sistematis mengenai pelaksanaan, pengendalian, dan sebagai strategi pelaksanaan kegiatan. Dan dalam planning ini juga teman-teman menentukan tujuan, kerangka tindakan untuk mencapai target itu, dan menyangkut pada kegiatan apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah organizing. Nah, dalam organizing ini teman-teman adalah kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi itu, agar tujuan yang ditetapkan itu dapat berjalan dengan mudah. Jadi intinya dalam organizing ini teman-teman itu adalah membagi-bagi tugas. Kita ambil contoh di sekolah. Di sekolah itu manajemen puncaknya atau top manajemennya itu adalah kepala sekolah kan. Nah pasti kepala sekolah membagi-bagi tugas dalam pelaksanaan di sekolah tersebut. Misal guru tugasnya mengajar, membuat RPP, membuat capaian target dalam satu semester gitu. Terus ada penjaga perpustakaan, terus ada petugas kebersihan, petugas keamanan. Dan jadi semua itu sudah dibagi sesuai keahliannya masing-masing. Bagaimana jadinya apabila terjadi kesalahan dalam pembagian tugas? Pasti akan kacau teman-teman. Nah, actuating ini adalah pelaksanaan ya teman-teman. Dan actuating ini dianggap sebagai intisari manajemen. Karena apa? Karena secara khusus itu berhubungan langsung nih teman-teman dengan orang-orang, dengan para pelaksana. Dan actuating ini juga menjadi fungsi yang paling riskan atau yang paling penting. Karena apa? Karena dalam organizing, planning itu kita masih menerka-nerka. Sedangkan di actuating ini kita dihadapi dengan situasi yang nyata. Dalam pelaksanaan inilah penentu apakah planning dan organizing yang telah kita rancang, yang telah kita bagikan tugasnya, apakah itu sudah tepat atau belum. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yaitu fungsi controlling. Proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau evaluasi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif atau perbaikan. Jadi dari fungsi-fungsi ini teman-teman, itu menunjukkan urutan teman-teman. Dalam suatu organisasi itu harus yang pertama itu planning, yang kedua itu adalah organizing, yang ketiga itu adalah actuating, dan yang terakhir controlling. Dan akan balik lagi ke planning apabila terjadi kesalahan, apabila terjadi kegagalan, apabila yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Oke, itulah tadi pembahasan tentang fungsi-fungsi manajemen. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari aku, dan tolong koreksi apabila ada kekeliruan ya teman-teman. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oh ya, seperti biasa teman-teman, ada link soal evaluasi yang bisa teman-teman kerjakan, dan tolong dikerjakan supaya aku tahu seberapa paham teman-teman tentang materi ini setelah teman-teman nonton video aku. Dan yang pasti itu juga jadi bahan perbaikan aku nih teman-teman dalam penyampaian materi. Linknya ada di description box ya teman-teman, langsung klik aja. Oke dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.